Kita akan bahas alam mulk itu apa, yang di sana siapa, ya kan? Lalu alam malakut itu apa, yang di sana siapa? Lalu alam jabarut itu apa, yang di sana siapa gitu. Cuma nanti saya mohon, karena sebenarnya begini, selain alam mulk, ya selain alam mulk itu sebenarnya alam yang hanya bisa kita pahami adanya, tetapi nggak bisa dipahami indrawi. Banyak orang belajar tasawuf atau sebut saja ilmu hikmah, walaupun ada yang bilang ilmu hikmah dan tasawuf itu beda. Tetapi ada orang yang seakan-akan belajar ilmu tasawuf, tapi munculnya malah halusinasi, malah problem mental. Itu banyak yang terjadi. Yang konsultasi ke kita kan banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena waktu membahas kayak gini mau dibayangkan dengan logikanya, dibayangkan dengan imajinasinya. Kan orang sering minta kita gini, Ustadz saya tolong ditutup lah, biar saya nggak bisa lihat kayak gitu kan. Sebenarnya itu bukan ditutup dengan sesuatu, tetapi ditutup dengan memperbaiki emosi sebenarnya. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Ya. Masih dalam episode menyerap energi gaib, bedah buku yang menyerap energi gaib. Bedah buku yang panjang ya. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan tentang buku menyerap energi gaib ini ya. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas di bab satunya. Iya. Bab satunya yang berjudul Alam dan Penghuninya ini, Bah. Nah, sebelum dibaca sedikit bab satu nih, Bah. Kenapa kok kita harus membahas 3 alam ini, alam mulk, alam malakut, alam jabarut ini, Pak? Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya 4 ya, Mas. Kalau tradisi tasawuf, coba teman-teman nanti kalau yang belajar betul-betul ya. Kalau membaca tradisi tasawuf sebenarnya alam itu bukan hanya 3, tapi 4 sebenarnya. Oh, 4. Jadi ada alam mulk ya, lalu ada alam malakut, lalu ada alam jabarut, lalu ada alam lahut. Nah, alam lahut ini nggak boleh disebut alam sebenarnya. Nah, itu hanya untuk menyebut bahwa, nah ketika kita bicara tentang keilmuan kan harus ada distingsinya gitu ya. Jadi terpaksa disebut alam. Sebenarnya bukan alam lahut itu. Makanya di sini nggak kita bahas ya. Jadi ada 4 alam sebenarnya, yaitu alam mulk, alam malakut, alam jabarut. Ada alam lahut tapi nggak dibahas karena dia sebenarnya bukan alam. Nah, mengapa kok dibahas, Mas ya? Jadi begini, ini kayak kita belajar ilmu biologi, kita bicara tentang habitat. Habitat tahu ya? Kalau biologi kan misalnya cacing habitatnya di tanah, kan ada habitatnya. Burung habitatnya di hutan. Misalnya burung cendrawasih, ciri khas habitatnya kan harus begini, udaranya harus begini. Jadi kalau kita ingin membicarakan suatu alam atau makhluk, ya, ini kan kita nanti mau bahas makhluk-makhluk nih. Iya. Kan yang gaib itu kan, ya nanti gaib itu ada 2 ya, pahami betul, ada gaib relatif. Gaib relatif itu ya gaib tapi ya bisa diakses gitu. Yang nggak bisa diakses itu gaib yang bukan relatif, gaib mutlak. Gaib mutlak. Nah, itu zatnya Allah. Ya, itu nanti kita. Jadi mengapa dibahas? Karena itu habitatnya. Kalau bahasa ontologi itu ruangnya. Ruangnya. Jadi nanti kita akan memahami sedikit-sedikit ya. Kita akan bahas alam mulk itu apa, yang di sana siapa, ya kan? Lalu alam malakut itu apa, yang di sana siapa. Lalu alam jabarut itu apa, yang di sana siapa gitu. Cuma nanti saya mohon, karena sebenarnya begini, selain alam mulk itu sebenarnya alam yang hanya bisa kita pahami adanya, tetapi nggak bisa dipahami indrawi. Jadi maksud saya nggak bisa, nanti kalau alam mulk itu bentuknya kayak gini, alam malakut bentuknya kayak gini. Misalnya kalau alam mulk ini, ruangnya ada putihnya, ada ininya. Kalau alam malakut nanti cuma sinar, alam jabarut nanti cuma cahaya tertentu, bukan. Ya jangan dibayangkan seperti itu. Kalau dibayangkan seperti itu nanti halusinasi, Mas. Hanya bisa dianalogikan. Hanya analogi. Misalnya analogi itu gini. Mas Fatih lihat daun ya, lihat pohon ya. Saya misalnya nih, ini saya ada pohon nih. Pohon yang terlihat dari batang ke atas sampai bunga dan buah itu mulk. Alam mulk. Dia bisa kita akses secara indrawi.
alat untuk mengakses alam mulk itu indera. Indera kita. Nah, indera kita. Lalu akarnya kan nggak kelihatan, karena ketutupan tanah ya. Itu alam malakut. Akarnya alam malakut nggak kelihatan, nggak bisa kelihatan langsung. Tapi kita tahu bahwa itu ada, mesti ada gitu. Tapi kan nggak kelihatan, masa nggak ada gitu. Nah, lalu alam jabarut itu udaranya. Alam jabarut itu udara yang membuat dia hidup. Nah kan ada oksigen yang masuk, kan kita yakin bahwa ada itu. Nah, cuma mata nggak bisa lihat gitu. Nah itu hanya bisa dianalogikan ya. Jadi saya minta untuk mengapa Mas Fatih ya banyak orang belajar ilmu dalam tanda petik belajar ilmu tasawuf atau ilmu hikmah, lalu banyak yang terjadi problem mental. Nah ini jadi hook nanti ini. Ini jadi hook penting ya Mas ya. Banyak orang belajar tasawuf atau sebut saja ilmu hikmah, walaupun ada yang bilang ilmu hikmah dan tasawuf itu beda. Tetapi ada orang yang seakan-akan belajar ilmu tasawuf tapi munculnya malah halusinasi, malah problem mental. Itu banyak yang terjadi. Yang konsultasi ke kita kan banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena waktu membahas kayak gini mau dibayangkan dengan logikanya. Dibayangkan dengan imajinasinya. Jadi alam malakut itu ada makhluk yang terbang, matanya kayak gini, kayak gini. Itu namanya masih mulek. Nah, lagi terjadi stres Mas kalau kayak gitu. Nah, nanti bingung dan itu nanti bisa berbahaya. Saya bisa nyebut berbahaya secara mental bahkan secara biologis. Ya, makanya banyak orang nyun sewu zikir tertentu, zikir dia, ya dia melafadzkan zikir, tapi habis zikir lalu terjadi fenomena yang nggak nyaman, seperti misalnya halusinasinya muncul, dia seperti ya langsung tanda-tanda ilusi, delusi, halusinasi itu muncul dan itu kan jadi problem mental ya. Itu mengapa demikian? Karena berusaha memahami sesuatu yang non indrawi mau diindrakan. Wah itu jadi sangat beresiko ya. Nah itu ya. Jadi saya akan meringkas ya Mas Fatih ya bab 1. Jadi kita akan membahas tentang alam mulk, alam malakut, alam jabarut. Nah sederhananya begini. Bahas alam mulk dulu ya Mas Fatih ya. Alam mulk adalah alam yang ada ukurannya. Jadi alam mulk itu ada panjang, lebar, tebal. Ya kalau di fisika 4D ya 5 dimensi. 4 dimensi. Ada ruang waktu, lalu ada panjang, lebar dan tebal. Panjang, lebar dan tinggi ya. Nah, seperti ini kan ada panjang. Oh panjangnya buku menyerap energi gaib. Ini panjangnya sekian kan ada ya. Nah itu namanya ini alam mulk. Dia ada panjang, ada lebar, ada tebal. Lalu nanti ada pula warna, bentuk, gelombang suara, partikel-partikel, pokoknya yang terindra Mas. Ya. Mas Fatih makan sambel, pedes kan reso ketok. Pedesnya nggak bisa. Ya nggak kelihatan, tapi so dirasakan. Ya kan bisa dirasakan. Berarti rasa pedes itu mulek, alam mulek. Masih mulek kan iso diindra. Masih bisa diindra pakai indra pengecap. Maka indranya kan 5. Maka kalau orang bertanya bagaimana menyerap energi alam mulek dengan indra? Ya dengan indra itu dengan apa? Dengan mata untuk melihat tadi bentuk dan warna, ya toh. Nanti ada telinga untuk menangkap gelombang suara. Ada indera pengecap untuk menangkap molekul-molekul tentang rasa. Nanti ada indera tekanan atau kinestetik untuk menangkap tentang gerakan tekanan suatu benda. Itu namanya alam mulek. Nah, tetapi ini ya Mas ya. Ini di situ saya jelaskan Mas. Kemampuan indera manusia itu terbatas. Contoh, ini saya kasih contoh di sana ya. Misal gelombang suara antara 1 sampai 20 Hz tidak bisa diakses oleh indera manusia, nggak bisa. Makanya suara, misalnya suara dengungan lebah yang tertentu ya, bukan dengungan lebah itu kita nggak dengar Mas. Tetapi makhluk lain bisa dengar. Ya, misalnya contoh yang sering terjadi itu gini. Kalau gunung mau meletus, itu sebenarnya kan di bawah itu sudah ada pergolakan ya. Nah, manusia mengaksesnya dengan ilmu. Nah, kalau hewan nggak perlu, dia sudah punya indera untuk itu. Makanya ketika gunung mau meletus itu hewan sudah pada lari Mas. Ya, seringkali turun gunung gitu. Sudah turun gunung karena mereka sudah merasakan getarannya itu. Jadi indera kinestetiknya sangat kuat. Nah, terus meneh yang sering kita jadikan guyon, codot. Codot apa? Codot ya kayak kelawar gitu ya. Itu kan baunya luar biasa Mas.
Ada jambu matang di sana jarak 2 kilo dia bau kita. Kalau kita nggak 2 cm nggak bau. Jadi mereka punya daya indrawi yang di luar kemampuan manusia. Artinya saya mau mengatakan begini, yang disebut alam mulek sebenarnya bukan hanya alam yang bisa kita indra oleh manusia, tetapi semua yang bisa diindra oleh makhluk. Nah itu namanya nanti ada, makanya saya nyebut alam mulek itu ada 2, ini sebutan saya sendiri ya. Ada alam mulek atas, ada alam mulek bawah. Alam mulek atas itu yang bisa kita indra oleh manusia. Alam mulek bawah yang nggak bisa kita indra oleh manusia. Nggak bisa, tadi seperti atas bisa diindra manusia. Ya yang biasa, bawah nggak bisa mengindra, tapi ada. Contohnya itu tadi, ada warna misalnya ini ya, saya tulis ini. Manusia itu terbatas hanya bisa membedakan 10.000 warna, Mas. Tetapi ikan, udang itu, udang mantis namanya ya, dia memiliki kemampuan membedakan 100.000 warna. Artinya mata kita melihat benda itu bisa beda cara ikan melihat benda itu. Kalau saya misalnya melihat buku warnanya begini, mungkin kalau kita pakai matanya kucing beda Mas warnanya. Jadi bentuk atau warna benda itu tergantung alat ini, bukan objeknya seperti apa sebenarnya. Makanya kita sering menyebut manusia tidak pernah bisa objektif karena alatnya terbatas. Karena benda itu dilihat tergantung dengan alat. Kucing melihat kita itu kucing melihat saya berbeda dengan Mas Fatih melihat saya. Karena indranya berbeda. Jadi yang benar yang mana? Loh. Kan nggak tahu, yang benar yang nggak tahu. Ya itu benernya relatif saja. Nah, jadi ada benda, saya sebut benda ya, benda materi Mas ini. Ini masih di mulek itu isinya benda materi. Itu ada yang bisa kita indra, ada yang nggak bisa kita indra. Yang bisa kita indra disebut alam mulek atas. Ini biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, dalam hidup sehari-hari warnanya ini. Saya ngobrol sama Mas Fatih ambilin buku menyerap energi gaib Mas yang warnanya ini. Itu kita bisa berdialog dengan kesamaan sistem indera kita ya. Tetapi ada Mas Fatih, ada benda yang kita nggak bisa jangkau. Misalnya ada suatu makhluk, ada dia, tetapi kita nggak lihat karena warnanya di luar 10.000 warna yang bisa kita serap itu. Ada dia, bentuknya ada, ininya ada, tetapi nggak bisa kita akses dengan indera kita. Itu yang disebut alam mulek bawah. Nah, maka saya kan sering ditanya, jin itu ada atau enggak ya? Jelas ada. Katanya jelas ada. Tapi dia di alam mulek bawah. Nah, cuma kita terlalu mengekspos jin. Terlalu itu sebenarnya barang biasa, tapi kita jadikannya kayak luar biasa. Jadi apa-apa salah jin gitu. Kan saya sering guyon kan, anak nggak sholat salahnya jin, orang kesurupan salahnya jin, orangnya apalagi Mas? Rezekine mampet, barangnya nggak laku salah jin. Jadi semua yang salah itu jin terus. Itu kita berlebihan. Jin itu ada, tapi nggak gitu loh maksud saya. Jin itu ada, tapi nggak gitu. Karena kenapa saya bilang ada? Karena memang ada benda yang kita nggak jangkau. Makanya saya itu kemarin itu saya ngumpulin hadis, Mas. Ada beberapa hadis. Misalnya kalau ada kokok ayam, itu ada sesuatu yang lewat. Nah, memang bisa begitu, bisa. Memang ayam punya indera beda dengan kita. Ayam itu mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin ayam bisa melihat 10-15 ribu warna. Kita hanya 10.000 kan. Nah, sehingga beda. Kita itu beda misalnya. Ya, wong sesama manusia aja beda Mas kadang-kadang. Contohnya masalah bau ya. Kamu bau nggak bunga gitu? Enggak, aku nggak bau. Loh, itu kita aja bisa beda loh Mas. Bisa. Nah, yang satu dia bisa mengakses karena sedikit lebih dari, memang ada Mas Fatih, ada orang yang inderanya agak lebih dari, misalnya kalau kita orang biasa hanya bisa melihat 20 sampai 20.000 Hz ya. Mungkin ada orang yang dia punya kemampuan bisa mendengar 10.000 Hz. 25.000 Hz misalnya. Atau dia bisa mendengar yang di bawah 20 Hz, 15 Hz, dia bisa dengar. Sehingga orang seperti itu cenderung, mungkin itu fenomena indigo ya. Ya, itu yang disebut mungkin fenomena indigo. Saya masih kata mungkin. Tapi mungkin memang itu indigo. Jadi dia bisa mengakses sesuatu yang kita nggak pahami, yang kita nggak mengakses. Nah, itulah yang disebut jin. Itu sesuai dengan makna jin. Jin itu dibalik sana. Kan sesuatu yang tertutupi, yang nggak kelihatan, itu jin namanya.
Nah, sehingga jin itu ada ya. Jadi nanti kalau teman-teman bahas ini, membeli buku Menyerap Energi Gaib, jangan berharap kita nanti cara dialog dengan jin. Enggak ada di sini ya, enggak ada. Jadi kita nggak perlu berlebihan Mas tentang jin, dan nggak perlu takut juga. Itu biasa kayak kita hidup sama ini loh. Mas Fatih hidup kan sama kucing, hidup sama apa namanya, sama makhluk-makhluk lainnya, sama pohon-pohon, itu ya begitu aja. Jadi nggak usah berlebihan, terus dituduh macam-macam jin. Dituduh membuat dagangan nggak laku, dituduh membuat nyun sewu jodoh belum datang, dituduh perut sakit, dituduh semua yang dituduh jin itu ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas itu. Iya. Nanti kita akan bahas. Jadi kita bahas dulu ya. Jadi alam mulek itu ada alam mulek atas, ada mulek bawah. Nah, penghuni alam mulek atas itu manusia, kita. Nah, ini kita ke makhluk yang punya kesadaran ya Mas ya. Kalau yang menghuni alam mulek bawah itu jin. Bagaimana terakses energi jin? Nah, sekarang saya bahas. Di sini saya bahas itu. Jadi nanti teman-teman yang sudah memiliki buku ini, bab 1 itu antara halaman 9 sampai halaman 40 ya. Itu kita bahas. Ini saya ringkas saja. Ini kita nggak membacanya tidak bandungan, tidak saya bahas kalimat per kalimat. Ini saya ringkas per bab. Sehingga nanti teman-teman bisa dicatat ya, dicatat ringkasannya. Lalu kalau ada bukunya bisa dikayakan. Ya, pengayaan melalui ini. Nah, saya langsung. Bagaimana mengakses alam mulek bawah yang isinya jin itu? Nah, itu caranya, cara dalam tanda petik. Ketika seseorang emosinya negatif, marah berlebihan, takut berlebihan, sedih berlebihan, kecewa berlebihan, dendam berlebihan. Mau tidak mau, saya bilang ya, mau tidak mau, dia akan terakses alam mulek bawah. Ya. Itu nanti kayak orang membuka apa ya Mas ya? Membuka hijab atau satir gitu. Satir itu penutup ya. Jadi ketika orang itu marah berlebihan, terjadi hipersensitivitas saraf Mas. Hipersensitif. Jadi saraf itu langsung sangat aktif gitu loh. Yang seharusnya dia hanya bisa mengakses yang 20 sampai 25.000 Hz, dia jadi bisa mengakses yang 15 Hz. Oh gitu Bang? Iya karena dia namanya halusinasi itu sebenarnya begitu Mas. Proses dari, makanya kalau kita di dalam tasawuf Indonesia, bagaimana menangani kayak gitu, fokusnya bukan di jin. Nah, fokusnya di ketenangan batin. Iya sih. Karena sebenarnya kalau hatinya tenang, maka hal-hal semacam itu hilang sendiri. Hilang sendiri karena nanti kalau orang hiper apa ya namanya? Saya menyebut hipersensitif lah Mas. Kalau saya sama pasien-pasien yang awam itu saya nyebut jenengan antenanya keduren. Iya, antenanya keduren. Wong kita ini nggak bisa lihat, kok sampean bisa lihat itu. Antenanya keduren, tapi resikonya apa Mas? Tergerusnya chi di dalam tubuh, tergerusnya ruhul jismani atau tergerusnya energi di dalam tubuh itu luar biasa. Nanti menimbulkan penyakit kayak gitu. Maka orang-orang kayak gitu Mas Fatih, yang nyun sewu ya, ini saya bicara tentu ada salahnya ya. Jangan disimpulkan generalisasi. Kebanyakan orang dengan kemampuan seperti itu nanti gampang sakit. Coba lihat aja. Ya sering lihat. Iya sering lihat. Saya itu kan ini orang kayak gini, Fatih itu kayak gini sakit karena dia hipersensitif. Kalau orang hipersensitif kan boros energi Mas. Wong misalnya gini, Mas Fatih itu punya motor, harus apa namanya? Berapa motornya Mas Fatih yang keren? Berapa cc? Ya 120 cc ya. Terus gue banter-banteran terus. Kan boros energi. Motor itu kan harusnya dipakai energinya kan ya untuk perjalanan ke sini gitu kan. Lah tiba-tiba dipakai setiap hari untuk mengakses itu, untuk melakukan aktivitas itu kan boros. Iya, jadi itu malah justru berbahaya Mas. Jadi jangan malah seneng. Jadi ketika orang, nah itu biasanya gini. Nah, ini biasa ya, anak-anak yang sejak kecil mengalami stres Mas. Contoh, ibunya stres dulu. Ibunya itu stres luar biasa karena waktu hamil suaminya selingkuh, lalu dia disakiti, kan stresnya luar biasa itu. Lalu stres itu mengalir di dalam darah ibunya, nular stres itu ke anak. Nanti anaknya jadi gampang stres. Nanti gampang lihat kayak gitu. Jadi gampang terakses alam mulek bawah. Padahal itu sebenarnya nggak ada manfaatnya loh kayak gini. Nggak ada manfaatnya Mas. Nah, cuma kan orang-orang kadang-kadang kepengen sakti, kelihatan sakti. Dan pengen sakti. Nah, dan itu resiko. Sebenarnya resiko kita ini dibuat oleh Allah dengan
dengan spek yang berbeda kan. Ya speknya kayak gini. Ya sudah sesuai spek aja. Kayak HP kalau nggak sesuai spek gimana? Ya gampang panas. Gampang rusak lah. Malah justru nggak bagus. Makanya seringkali kita mendapati ya pasien-pasien di tasawuf Indonesia itu, mungkin Mas Fatih sering lihat orang-orang kayak gitu tuh gampang terkena problem penyakit malah ya. Karena ya itu wong nggak speknya kok dinggo. Nah, itu kenapa muncul? Nah, kalau kita bilang kenapa, karena emosi. Karena emosi. Jadi sebenarnya biar kan orang sering minta kita gini, Ustadz saya tolong ditutup lah, biar saya nggak bisa lihat kayak gitu kan. Sebenarnya itu bukan ditutup dengan sesuatu, tetapi ditutup dengan memperbaiki emosi sebenarnya. Ngaji. Nggak usah ngaji. Malah saya kalau ada orang-orang kayak gitu, saya ajak ngaji syariat malah. Ayo ngaji syariat, terus ngaji sing biasa wae, tajwid. Karena kalau dia kadang-kadang diajak ngaji-ngaji yang berhubungan dengan salam kayak gini, makin menjadi biasanya. Dan itu akan sangat ini. Dan itu Mas Fatih ya. Jadi bagaimana teraksesnya alam mulek bawah ya, itu adalah dengan emosi negatif. Nah, tetapi nanti ada. Nah, ini gini Mas. Ada orang kita ditanya begini. Terakses mulek bawah, terakses jin tapi damai. Loh ada. Itu nanti urut-urutannya beda. Jadi dia terakses alam mulek bawah itu setelah dia mengakses alam malakut. Nah, sekarang saya bahas malakut dulu ya. Iya, coba. Ya. Kalau tadi kan alam mulek tadi ada dua. Alam mulek atas dan alam mulek bawah. Alam mulek atas itu yang sesuai dengan indera manusia. Alam mulek bawah yang di luar indera manusia, tetapi tetap benda. Itu tetap benda. Ya seperti makhluk lain. Nah, cara mengakses alam mulek atas dengan cara indera kita ya, dengan melihat dengan panca indera. Mulek bawah dengan emosi negatif. Nah, sekarang alam malakut. Alam malakut itu alamnya malaikat. Malaikat itu makhluk psikologis. Belum ruhani. Nanti ada malaikat yang makhluk ruhani ada. Jadi malaikat-malaikat malaikat besar gitu lah. Malaikat-malaikat yang domangsone Jibril, Mikail, Israil itu ya. Itu kan malaikat kan ada levelnya juga malaikat itu. Nah, malaikat itu sebenarnya makhluk psikologis. Jadi kalau kita ini emosinya positif, disenangi malaikat. Jadi mengakses energi malakut, alam malakut, energi malaikat itu melalui emosi positif. Mas Fatih penuh rasa syukur. Makanya misalnya contoh yang sederhana, nikmati nafas, lalu rasanya nikmat, itu malaikat seneng. Kita akan terakses ke energi malakut. Nah, ketika orang terakses ke ke alam malakut, nanti dia melalui energi malakut itu dia ini kayak HP. Kalau tadi kan belum di-upgrade tapi terus dipakai. Nah, ini ter-upgrade dulu Mas. Ter-upgrade dulu, lalu nanti orang-orang seperti itu bisa, misalnya kita kan sering dengar para wali, para kekasih itu kan ngaji bersama jin, itu kan banyak. Tetapi itu nggak bahaya karena apa? Karena setelah terakses alam malakut gitu, nggak langsung ke mulek, nggak langsung ke mulek bawah. Kalau langsung itu ibaratnya tadi Mas, HP belum bu upgrade, langsung bu pakai, hang nanti. Harusnya memorinya tambah dulu, apa namanya saya nggak tahu. Kayak laptop saya itu kan di upgrade kan itu, RAM-nya, prosesor. Nah, jadi baru bisa mengakses data lebih cepat kan. Tapi di upgrade dulu. Kalau orang terupgrade dulu baru terakses alam mulek bawah nggak masalah. Tetapi syaratnya mengupgrade satu, gak pengen. Nah itu syaratnya. ini paradok loh Mas ya. Ini paradoknya ya. Jadi tadi ilmunya gini. Kalau orang emosinya negatif, gampang terakses energi alam mulek bawah yang isinya jin. Kalau orang emosinya positif, penuh rasa syukur, sabar, tenang, damai, ikhlas, ridho, itu luar biasa. Itu nanti dia terakses alam malakut. Dia terupgrade nih. Kadang-kadang nggak selalu. Ketika dia terupgrade, lalu dikehendaki Allah mengakses alam mulek bawah. Tetapi setelah terupgrade, setelah dia akses alam malakutnya, iya, jangan langsung ke mulek bawah. Yang mulek bawah itu orang yang membaca ini loh Mas, baca asma, baca hizib, tapi demi aku,
Makanya demi ego. Demi ego, demi keinginannya, nah itu resikonya. Makanya tadi saya bilang untuk agar terakses alam mulek bawah itu aman, ya aman, artinya tidak menimbulkan goncangan, ya tetap baik gitu, ya tidak menimbulkan goncangan, dia harus mengakses alam malakut, dan syarat utamanya nggak ingin. Jadi kalau selama aku tak mengakses alam malakut, aku tak seneng biar nanti bisa melihat jin, ada agarnya, itu resiko, Mas. Itu justru nanti akan terjadi tadi tetap malakutnya enggak, tapi bisanya malah ke mulek bawah. Lalu terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Dan kita sering melihat goncangan-goncangan seperti itu kan, Mas. Lalu bukan hanya berakibat pada dirinya sendiri, orang-orang sekitarnya ikut. Oh, nanti kadang-kadang dagangannya ya ikut. Kehidupan rumah tangganya jadi ikut, nggak beres semua. Karena negatif sekali. Jadi orang yang terakses alam mulek bawah tanpa dengan egonya, orang yang terakses mulek bawah dengan egonya itu resikonya besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi sekitarnya. Makanya kalau di tasawuf Indonesia kita nggak fokus mempelajari itu. Kalau itu ya biar aja, ya sudah kayak makhluk biasa. Yang kita fokuskan meningkatkan level nafas. Makanya saya selalu bolak-balik kalau pas belajar sufi healing. Tujuan dari sufi healing, tujuan dari belajar tasawuf itu meningkatkan level nafas. Makanya nanti di bab 2 kita akan bahas level nafas, Mas. Ya, nanti di bab 2. Karena level nafas itu, jadi nafas itu alat mengakses alam tadi. Alam itu habitatnya. Agar kita masuk ke habitat ini, nafasnya harus begini. Kualitas nafas kita harus berada di mana? Iya, betul. Level yang mana? Kalau misalnya di level amaroh, aku harus menang. Aku harus kuat. Aku harus mengalahkan dia. Ya itu jelas terakses alam mulek, mau nggak mau. Alam mulek itu terakses bisa mau menyosok itu, dan bisa hanya dinamika emosi, Mas. Jadi mau marah. Jadi misalnya gini, kita kan banyak pasien begitu. Dia itu kalau ketemu seseorang, misalnya suaminya itu tiba-tiba marah. Padahal kalau dengan orang enggak, dengan orang lain enggak. Karena dia emosi dengan suaminya itu, emosinya begitu dipendam di sini. Sehingga ketika ada objeknya muncul, suaminya di depannya, dia marah betul. Nah, ketika dia marah, otomatis terakses. Lalu dia melakukan tindakan, suaminya dipukul, suaminya itu sebenarnya teraksesnya alam mulek bawah. Karena ego tadi. Maka saya selalu berpesan begini. Ngono-ngono kuwi hanya untuk tahu aja. Tapi nggak usah dipelajari. Nggak usah dipelajari itunya. Yang perlu kita riyadhah itu meningkatkan level nafas. Lalu Mas Fatih, nanti ada alam jabarut. Ya, di bab 1 nanti kita 1 kali pertemuan ini aja ya. Alam jabarut itu alam ruh. Nah, itu malaikat Jibril di sana. Jibril. Nah, makanya ada ruh yang suci itu kan di Ruhul Qudsiyah. Nah, itu Ruhus Sultani, Ruhul itu adanya itu di di alam jabarut itu. Nah, alam jabarut itu bisa diakses oleh siapa? Orang yang sudah luruh egonya. Kalau tadi alam malakut orang yang bisa melampaui emosinya, tetapi masih ada akunya. Nah, ketika orang masuk dalam kefanaan, nah kalau dipikir nafas ada masuk ke dalam fana. Waktu dia fana, dia terakses ke alam jabarut, alam ruhani. Kalau alam malakut kan masih alam ruhani atau alam psikologis. Maka sebenarnya gini ya, istilah buku ini menyerap energi gaib itu sebenarnya kurang pas. Tapi yang pas sebenarnya terserapnya energi gaib, bukan menyerap. Ya, coba ini karena judul ya sudah saya buat begini ya. Tapi yang lebih tepat sebenarnya terserap, Mas. Karena itu otomatis. Mas Fatih marah karena ego ya. Kamu kok menyakiti aku, nilaimu kok lebih baik dari aku, jualanmu kok lebih banyak dari aku, sainganmu kok marah. Mas Fatih mau nggak mau tetap terakses alam mulek bawah. Mau apa enggak? Itu otomatis kok, Mas. Nah, cuma bentuknya beda-beda, tergantung nanti inderanya. Nah, yang jelas akan terjadi dinamika emosi yang negatifnya itu berlebihan gitu loh, Mas. Jadi kadang-kadang marah itu sampai ada orang marah sampai mukul-mukul, sampai membanting sampai ini. Padahal kalau di luar ya lemah lembut sih. Nah, kalau Mas Fatih bahagia atau tenang, bukan bahagia, Mas Fatih itu damai. Misalnya naik gunung nih, Mas Fatih. Lalu di atas gunung Mas Fatih menikmati,
lembah-lembah yang begitu indah. Itu Mas Fatih mau nggak mau tetap terakses alam malakut. Tapi naik gunung kok takut? Wah ya bahaya. Naik gunung, di atas gunung takut dia. Waduh, ini ada jinnya nggak ya? Ini ada tua, malah takut ya. Diikuti nggak ya? Iya mau diikutin nggak ya? Ya malah terakses alam mulek bawah itu. Jadi sebenarnya tergantung emosi sebenarnya, Mas. Jadi kalau Mas Fatih dalam keadaan emosi yang sangat positif, yang terjadi Mas Fatih terakses, bukan mengakses, bukan menyerap, tetapi terserap. Jadi energi di alam malakut akan terserap dalam diri Mas Fatih. Maka terus hidupnya penuh berkah sebenarnya, penuh barokah dengan menghadirkan emosi positif. Ya, emosi positif itu ya itulah memaafkan. Ya, maka orang kalau nggak mau memaafkan, ya dia mau nggak mau ya tetap terakses ke alam mulek bawah. Lalu ketika Mas Fatih adalah riyadhah, lalu bisa merasakan kefanaan diri, bukan hanya tahu loh ya, tapi betul-betul dirasa. Mau tidak mau nggak mau, Mas Fatih terakses energi ruhaniyah dari alam Jabarut. Ketika akunya luruh. Nah, jadi sebenarnya mengakses energi gaib itu tekniknya adalah dengan meningkatkan level nafas, meningkatkan level spiritual. Kalau di tasawuf, makanya di sini saya tulis secara rinci nanti ya tentang nafas amarah, nafas lawamah, nafas mulhamah, nafas mutmainah, nafas rodiyah, merdiyah kamilah. Nanti kita bahas secara rinci kurang lebih sekitar 26 halaman. Cukup rinci, nanti kita akan secara ringkas ya, secara ringkas saya jelaskan apa sih cirinya saya ini amarah. Masih amarah. Sederhananya orang amarah itu pengen selalu menang dan orang lain harus kalah. Jadi lihat orang senang aja itu sudah menderita. Itu berarti kita masih diamarahin. Hidup kita nggak berkah. Nggak berkah itu maknanya kita terakses di energi alam mulek bawah ini. Tetapi kalau Mas Fatih berada di alam, di nafas mutmainnah yang damai, tenang, fokus pada diri sendirilah. Ya, saya bahagia melalui diri saya sendiri. Kan orang itu, kebanyakan orang itu bahagia setelah tervalidasi soalnya. Divalidasi oleh orang itu. Wah, kalau ada orang muji baru seneng deh. Itu namanya dia gampang emosinya mesti gampang negatif. Karena dia selalu ketakutan, jangan-jangan nggak divalidasi. Kadang-kadang nggak terima, kadang-kadang nggak dipuji. Ini contohnya Mas Fatih aja lah, kita kan konten begini ini. Kalau kita ini ketakutan ya. Nanti kalau ada haters yang komen macam-macam, nanti jangan-jangan begini. Nah, kalau begitu ya malah kita itu sebenarnya di alam mulek bawah, terakses di alam mulek bawah itu, Mas. Kalau mungkin semakin negatif ya nggak tayang lagi udah. Banyak yang menghujat, males nonton lagi gitu kan ya. Iya, ya jadi ya kita sebenarnya itu hal yang sangat alamiah. Dan tugas kita sebenarnya menghadapi dengan itulah hukum alam gitu. Dihadapi dengan hal biasa. Ya memang manusia itu macam-macam. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang membenci kita itu menjadi orang yang paling berjasa dalam hidup kita sebenarnya. Iya, sebenarnya begitu. Orang yang Mas Fatih tahu bahwa Mas Fatih itu pemarah, itu kan kalau ada mereka. Iya. Kalau nggak ada mereka, Mas Fatih nggak akan bisa menyadari diri. Jadi kalau misalnya ada orang komentar nggak enak, lalu Mas Fatih kan baru terasa kan, oh iya ternyata aku masih, nah kan taunya kalau ada itu, kalau nggak ada itu nggak tahu kita. Ngingetin sampai gitu. Ya, terus dia kayak mengingat kita. Jadi itu sebenarnya nggak usah terlalu ya tentu kan kalau alhamdulillah kalau kritiknya bagus malah alhamdulillah. Kalau nggak bagus ya yang jelas itu bermanfaat lah. Ya bermanfaat minimal bagi dirinya sendirilah. Jadi gitu ya. Jadi sederhananya begini Mas Fatih ya. Jadi ada 3 alam tadi, alam mulek, alam malakut, alam jabarut. Alam mulek ada 2, alam mulek atas, ada alam mulek bawah. Itu nanti di sini ada gambarnya. Ya, di halaman 10 itu ada saya kasih gambar. Alam mulek bawah terakses melalui emosi negatif. Alam malakut terakses melalui emosi positif. Makanya di tasawuf kita diajari ridho, diajari ikhlas, diajari itu sebenarnya itu fungsinya untuk mengakses alam malakut itu. Lalu alam jabarut itu adalah alam ruhani yang non ego. Nggak ada ego. Kalau emosi kan masih ada ego. Aku marah, aku seneng, aku cinta, aku. Tapi kalau di alam di alam ruhani atau alam jabarut itu ego sudah mulai luntur. Jadi kalau kita itu riyadhah terus,
riyadhah, minta tolong kepada Allah agar nafas kita atau level spiritual kita, atau sederhananya ya Allah dekatkan aku kepada Engkau ya Allah. Nah, nanti otomatis mau nggak mau ya tetap terakses, itu otomatis Mas. Itu kayak pintu aja, buka kan masuk. Misalnya ini buka, udara otomatis masuk kan? Udara masuk di sini. Ya mau masuk mau Mas Fatih mau Mas Fatih nggak mau, kalau pintunya buka ya masuk. Nggak bisa tak buka tapi udara nggak boleh masuk, ya nggak bisa. Ya buka kok. Jadi bukanya caranya dengan emosi negatif, maka yang masuk adalah energi dari alam mulek bawah. Kalau Mas Fatih emosinya positif, maka yang masuk adalah alam mulek, yang terakses adalah energi dari alam mulek dalam alam malakut. Kalau Mas Fatih penuh ridho, lalu akunya, egonya itu nanti luruh, maka Mas Fatih akan terakses alam Jabarut. Itu sesederhananya itu. Nanti kita akan bahas lebih rinci teknik-tekniknya di bab-bab berikutnya. Saya kira gitu Mas Fatih. Oke. Jadi begitu teman-teman, bagi teman-teman sufi yang mau mempunyai buku menyerap energi gaib, bisa cek linknya di deskripsi. Ya. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.